Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya kali ini saya Ruby Vidya dan saya Nadila Zakira dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kampungku. Seperti biasa, di mana dalam 60 menit ke depan kita akan mengajak pemirsa untuk mengekspor berbagai macam keunikan potensi UMKM hingga wisata yang ada di kampung-kampung di Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Ruby, karena sudah sepatutnya nih kita sebagai TV media publik untuk menyebarkan dan informasikan kepada pemirsa semua tentang potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Dan kami juga ingin menginformasikan bagi pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah Ruby, kali ini kita berada di Lion Journal ya. Betul jadi sekali. nuansanya sangat enak sekali nih untuk kalian menjadi pilihan misalnya mau nongkrong, terus juga pilihan buat ngerjain tugas ya. Bener Ruby, Nadila, apalagi nih kan ini tempatnya itu sedikit di kota ya, pusat kota. Jadi memang strategis untuk mungkin mau nugas, mau nongkrong bersama teman-teman. Nah kali ini kita akan mengajak pemirsa semua untuk ke kota Prabu Mulih nih Ruby. Waduh, ada apa kira-kira Nadila di Prabu Mulih nah, kalau ini? di kota Prabu Mulih ini pasti identik sekali dengan kota nanas. Betul. Ya. Nah, tapi apakah kali kita ini akan membahas nanas? Nah, tentunya kali ini kita nggak bakal bahas nanas. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu kelompok ibu-ibu yang ada di sana. Mereka ini membuat sebuah mengelola sampah organik menjadi ekoenzim nih Ruby. Waduh, keren sekali ya. Tentunya ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya dan juga bisa didaur ulang dari sampah-sampah organik seperti buah-buahan dan juga sampah-sampah organik lainnya. Nah, mungkin pemirsa sudah penasaran bagaimana liputannya? Ini dia untuk Anda. Pengolahan sampah organik. Sama seperti perkampungan layaknya, Kelurahan Wonosari yang berada di Kecamatan Prabu Mulih Utara memiliki warga dengan mata pencaharian beragam, mulai dari wirausaha, membuka warung kecil-kecilan, UMKM, serta sebagian merupakan pegawai pemerintah dan swasta. Disinilah sekelompok warga dengan penggeraknya Kusmandrio berinovasi memproduksi ekoenzim yang memiliki berjuta manfaat. Ekoenzim ini diproduksi dari bahan baku sampah organik atau kulit buah-buahan yang masih segar yang dicampur dengan gula merah dan air. Dengan campuran 1 kg gula merah, 10 liter air, dan 3 kg sampah organik yang berupa 5 jenis kulit buah-buahan yang difermentasi selama 100 hari, akan dihasilkan 10 liter ekoenzim. Pakai alat yang terbuat dari bambu atau kayu. Salah satunya saya yang tidak percaya dengan ekoenzim karena itu terbuat dari sampah. Ternyata bidadariku itu ngotot datangkan aja lah, suruh ngajarin. Kami kan biasa bikin mall. Jadi kita datangkan Ibu Pancawati, saya telepon mau datang ke sini dan dipraktekkan cara membuat ekoenzim. Ternyata banyak manfaatnya dan saya baru percaya setelah saya membuktikan sendiri bahwa ekoenzim itu adalah, kalau menurut saya ekoenzim itu adalah cairan hasil fermentasi anugerah Allah yang mempunyai sejuta manfaat. Manfaat dari cairan ekoenzim yang bila dicampurkan dengan air sesuai ukuran, diantaranya sebagai detoksifikasi, disinfektan, hand sanitizer, antisipasi efek radiasi, minuman ternak, menghilangkan karat, membersihkan udara, menyuburkan tanaman, dan banyak lagi manfaat lainnya. Dari memproduksi ekoenzim ini, berbagai produk turunan dihasilkan seperti deterjen dan pembersih lantai yang ramah lingkungan. Dan beberapa di antaranya sudah dimanfaatkan dan dipasarkan. Ini ada yang namanya kita deterjen organik. Jadi ini untuk mencuci pakaian. Nah, di samping banyak produk yang lain. Ada sabun cuci kan, ada sabun mandi bisa dihasilkan dari sini, sampo juga bisa. Nah, dalam bidang pertanian juga bisa pupuk organik padat maupun pupuk organik cair.
Pupuknya juga pupuk vegetatif maupun generatif. Jadi ekoenzim ini manfaatnya banyak sekali sesuai dengan moto kami bahwa ekoenzim ini cairan sejuta manfaat. Baik di bidang kesehatan bisa, di bidang pertanian bisa, kemudian sanitasi lingkungan bisa. Nah, dalam bidang kesehatan diantaranya untuk obat luka, kemudian untuk mengatasi gatal-gatal di kulit, merangsang pertumbuhan rambut, juga menghilangkan bau mulut, itu dalam bidang kesehatan. Kemudian juga bisa untuk menghilangkan racun di tubuh dengan rutin detox, merendam kaki, ini dengan cairan ekoenzim 1:300 dengan air hangat-hangat kuku. Menjelang tidur kita rendam kurang lebih sekitar 15-30 menit. Kalau rutin mudah-mudahan hidup kesehatan kita akan jauh lebih berkualitas. Inovasi yang dilakukan dalam memproduksi ekoenzim ini tentu saja dapat memotivasi warga lainnya untuk mulai memanfaatkan sampah organik dan mengelolanya menjadi lebih bernilai, dan tentu saja menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan berguna bagi kehidupan masa depan yang lebih berkualitas. Wah, Ruby ternyata kaya sekali ya akan manfaat dari sampah organik ini. Ternyata produk turunan ini seperti deterjen, terus juga pembersih lantai, dan pastinya ramah akan lingkungan. Betul sekali Nadila. Jadi bisa nih ya mau order seperti deterjen, kemudian hand sanitizer, itu kan bisa langsung aja ke Kota Prabu Muli ya Nadila, dan juga bisa sekaligus mensupport peluang ekonomi yang ada di UMKM daerah khususnya. Dan juga Nadila, setelah ke Kota Prabu Muli, sekarang kita akan mengajak pemirsa nih untuk bergeser sedikit ke Kabupaten Banyuasin. Kira-kira ada apa ya di Kabupaten Banyuasin? Nadila sendiri pernah tidak berkunjung ke Kabupaten Banyuasin? Tentunya pernah ya, karena Kabupaten Banyuasin ini merupakan salah satu kabupaten yang letaknya sendiri ini berbatasan dengan Kota Palembang. Nah, di sana banyak sekali warga yang memanfaatkan untuk memproduksi batako nih, Ruby. Ya, betul sekali Nadila. Jadi kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk melihat proses pembuatan batako yang ada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Nah, di sini terdapat salah seorang keluarga nih yang memang usahanya itu awalnya hanya serabutan, tapi kemudian memanfaatkan batako ini dan membuat batako dalam jumlah banyak di bangsalnya. Dan tentunya ini Nadila juga sangat berpengaruh ya pada banyaknya kemudian pengangguran yang ada di desa tersebut untuk diserap dan dijadikan tenaga kerja di bangsal batako ini. Nah, kira-kira bagaimana ya liputannya? Ini dia untuk Anda. Letaknya di pinggir jalan lintas membuat bangsal pembuatan batako ini mudah terlihat oleh siapapun yang melewati jalur timur Sumatera, tepatnya di Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Awal dirintis bangsal ini mampu menghasilkan batako dalam jumlah sedikit, hanya ratusan per harinya. Pembuatannya masih dikerjakan secara manual oleh Pak Jumingun beserta istrinya. Batako menjadi pilihan terakhir Pak Jumingun untuk menghidupi keluarganya setelah sebelumnya ia bekerja serabutan tanpa pekerjaan tetap. Berkat ketekunan dan kesabaran pasangan suami istri, pembuatan batako di bangsal berkembang seiring meningkatnya permintaan. Asal mulanya dulu ya kita ya usaha sendiri lah, nyetak sendiri sama wong rumah. Nah, alhamdulillah lama-lama dapat rezeki, kita bisa beli mesin, bisa gaji karyawan kan. Nah, itu. Nah, kalau sebelum pakai mesin dulu Pak, berapa lama? Dulu ya adalah 5 tahunan manual. Hasilnya mana Pak? Hasilnya satu orang itu maksimal 250. Nah, untuk pemasaran? Kalau pemasaran datang sendiri, nyari sendiri ke sini. Kemana kita jual? Kita kejual sampai ke Sekayu, ke Prabu Muli, ke Indralaya. Mana yang
itulah. Wakil Gubernur Mahyudin NS almarhum pun pernah memesan batako dalam jumlah banyak. Untuk mendukung produksinya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan itu menawarinya mesin pencetak batako dengan syarat dicicil dengan batako karena Pak Wagub tidak mau dibayar dengan uang. Ceritanya kan Pak Mahyudin itu ke rumah sore-sore sekeluarga sama anak sama menantu. Beliau beli batako bikin perumahan di Rembaja dengan di Jalan Setunggal. Nah, beliau punya mesin di Indralayo. Nah, kami disuruh ngambilnya, bayarnya pakai batako. Nah, itu karena kami juga disuruh main ke rumahnya. Kini didukung 2 mesin cetak, produksi di bangsal ini mencapai 3.000 batako setiap harinya. Sejumlah tetangga pun diajak bekerja di bangsal. Selain dipasarkan di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, batako diminati pelanggan dari daerah lain. Biasanya pembeli datang untuk bertransaksi sekaligus membawa batako, tetapi ada juga yang memesan dan minta diantar langsung ke tempat. Setelah malang melintang di dunia kerja, akhirnya batako menjadi pilihan untuk menafkahi diri dan keluarga. Pilihan yang tepat mendatangkan manfaat. Warubi ternyata bukan hanya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga masyarakat di sana memanfaatkan peluang. Jadi kita harus pintar-pintar juga nih melihat peluang yang ada di sana, salah satunya membuka usaha batako. Betul sekali Nadila, terlebih juga batako yang diproduksi ini tidak hanya dijual di Kecamatan Talang Kelapa, tapi juga bisa dikirimkan ke daerah-daerah lainnya. Bahkan banyak juga nih pembeli yang datang langsung dengan membawa batako tersebut dan juga ada yang bisa memesan dan diantarkan oleh si penjualnya. Nah, kali ini kita akan terus mengajak pemirsa nih untuk mengekspor lebih banyak lagi kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah yang mau lewat satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Ruby, tadi kita kan sudah mengajak pemirsa mengelilingi berbagai macam potensi. Kali ini kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Musirawas. Nah di sana itu terkenal sekali salah satu sentra tanaman padi. Tetapi selain itu di sana juga sentral ikan tawar nih. Jadi budidaya ikan air tawar. Ada apa aja tuh ikan tawar yang dibudidaya di sana, Nadila? Nah ikan air tawar di sana tuh banyak sekali Ruby, dan juga salah satunya adalah gurami. Nah di sini mereka ini sebagai penambah ekonomi yang ada warga di sana selain menunggu hasil panen padi. Betul sekali. Jadi selain ada perkebunan tadi ya, tapi menjadi salah satu potensi hasil lautnya, terutama pada ikan air tawar yaitu gurame, Nadila. Nah mungkin pemirsa di rumah ini sudah penasaran bagaimana sih kemudian ikan gurame ini diolah di sana dan dibudidayakan. Ini dia liputannya untuk Anda. Kabupaten Musirawas saat ini dikenal sebagai salah satu sentra daerah lumbung pangan tanaman padi. Namun selain itu, kabupaten ini juga merupakan sentra penghasil ikan air tawar. Seperti yang berada di kampung Desa Kerwanjaya, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Usaha budidaya ikan air tawar banyak dilakukan warga sebagai mata pencarian selain bertani padi. Salah satunya budidaya pembibitan ikan gurame milik Pak Herman. 700-an. Jadi kalau ini mas kuku kita ini 800, tapi ini kata surat itu 2 Juni. Nah biasanya 15 tak tarik pokok ikan itu. Coba kita tangkap. Ikan ini kan apa lama nggak ketemu Pak Ruby. Nah.
Budidaya bibit ikan gurame milik Pak Herman dari ukuran ikan paling kecil per ekornya Rp250 hingga bibit ikan gurame yang paling besar seharga Rp1.200 per ekornya. Pak Herman mengaku dalam 1 bulan bisa mengeluarkan bibit ikan hingga 30.000 sampai 40.000 ekor bibit ikan gurame dengan indukan gurame miliknya sendiri. Disinggung soal penghasilan yang didapat dalam setiap bulannya, ia mengaku mampu meraup omset hingga Rp12 juta. Budidaya kan ikan gurame, ikan gurame tapi ya gurame saja dari indukan sendiri. Dan sendiri terus ya udah kita bikin pembibitan dari harga kira-kira 250 sampai yang 1.200. Kemampuannya itu masih di 50.000 telur gitu loh. 57 telur bisa ke sini mungkin 40.000 bibit Pak ya. 40.000 seperti kayak kemarin sana. Selain ikan air tawar, warga kampung desa Ketuan Jaya juga membudidayakan bibit ikan hias, di mana dengan hanya memanfaatkan halaman rumah, ia sulap menjadi sejumlah petak kolam budidaya ikan hias berbagai macam jenis. Di antaranya ikan hias ikan moli, ikan lovis, ikan hias gufi, ikan hias layang-layang, ikan hias tenbilang, ikan hias sepatu biru, dan ikan hias cupang. Ya harapannya kalau ini sebenarnya ada bantuan dari pemerintah kan, lebih ditertibkan lagi. Karena alhamdulillah dengan ini bisa membantu kan, terutama di bidang dinas perikanan kan, bisa lebih meningkatkan membantu perikanan, bahwa terbukti di sini bisa berhasil gitu dengan keadaan seperti ini tanpa air ngalir kan, tapi bisa. Sofyan mengaku usaha budidaya ikan hias miliknya ini mulai ditekuninya sejak 10 tahun yang lalu. Yang hingga kini masih terus dikembangkan karena penghasilan yang didapat cukup menjanjikan. Nah, Ruby, selain warganya di sana memanfaatkan budidaya ikan air tawar, tetapi juga membudidayakan ikan hias nih. Dan ikan hias ini beragam sekali nih, Ruby. Ada ikan layang-layang, terus juga ada ikan cupang nih yang biasa anak-anak mainin. Ada juga di sana ya. Terus juga ikan moli dan juga sebagainya dimanfaatkan. Khususnya nih buat pemirsa di rumah yang ingin membudidayakan ikan tapi tidak mempunyai lahan yang cukup. Ini kan bisa menggunakan akuarium nih untuk sebagai pilihan. Betul sekali Nadila. Jadi di Kabupaten Musirawas tadi ya, itu banyak sekali memang potensinya, dan terutamanya dari sungai-sungai yang ada di sekitar tersebut, dan makanya banyak sekali air tawar tidak hanya dimanfaatkan atau dibudidayakan seperti ikan gurame, tapi juga bisa menjadi ikan hias yang dipelihara. Ini juga bisa menjadi salah satu inovasi ya, mungkin untuk yang masyarakat tinggal di dekat sungai rumahnya, ini bisa menjadi juga pilihan ataupun opsi-opsi untuk budidaya ikan yang ada di sana ataupun ikan hias di sekitar sana. Nah Nadila, kalau tadi kita sudah ke Musirawas, kita kembali lagi ke Kabupaten Banyuasin. Nah tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai Batako lagi ya, tapi kali ini kita akan mengajak pemirsa mengenal Kabupaten Banyuasin itu tidak hanya terkenal dengan potensi alam lautnya ataupun sungainya, tapi juga terkenal dengan potensi ataupun perkebunannya nih Nadila. Kira-kira bisa tebak perkebunan apa itu? Perkebunan kelapa sawit? Betul sekali, tapi bukan kelapa sawit yang akan kita bahas, tapi melainkan kelapa muda nih Nadila. Ternyata di Kabupaten Banyuasin ini banyak sekali potensi kelapa muda yang dijual di sana. Bahkan di Kabupaten Banyuasin ini dikenal menjadi salah satu kabupaten yang memproduksi ataupun yang mengirimkan hasil kelapa muda terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Karena di sana itu kelapanya itu terkenal manis dan juga segar nih Nadila. Cocok banget ya kalau kita minumnya di siang-siang hari seperti ini. Wah, ternyata banyak sekali potensi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana liputannya. Ini dia liputannya untuk Anda.
Kabupaten Banyuasin dikenal akan hasil alam yang melimpah. Selain hasil laut, hasil kebun pun tak kalah di daerah ini. Daerah terbesar penghasil kelapa di Sumatera Selatan. Dikenal manis dan segar, kelapa muda di Kabupaten Banyuasin ini menjadi primadona masyarakat, khususnya pada bulan suci Ramadan dan musim kemarau. Bahkan tahun lalu memproduksi kelapa hingga mencapai 46.600 ton. Kelapa, salah satu komoditas perkebunan yang menjadi sumber pendapatan rumah tangga petani. Setiap pagi, para petani memanen buah kelapa, lalu dikumpulkan dan dijual hingga ke kota Palembang. Ada juga yang diolah menjadi kopra dan dijual kembali. Tapi tentang masalah kelapa dari mulai zaman nenek kan sampai bapak sampai kita, alhamdulillah kelapa ini bisa bantu masyarakat di Seritiga ini. Cuma kalau ada kebun kelapa ini ngarap bersawah tani sudah. Sayangnya, saat musim kemarau seperti ini, buah kelapa yang dihasilkan tidak terlalu besar karena pohon kelapa menyerap air lebih sedikit. Sementara di saat musim penghujan, buah kelapa akan jauh lebih besar karena terus ternutrisi air yang cukup. Oh yo, kalau aku bersyukur ada pohon kelapa dari mulai nenek sampai bapak sampai aku. Alhamdulillah dia masih makan, ngasih anak sekolah kan, tapi harganya itu yang belum stabil. Meski produksi kelapa terus berjalan, namun para petani di Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin ini berharap pemerintah dapat terus menunjang harga kelapa agar tidak turun dan hidup para petani sejahtera. Waduh, Nadila terlihat sangat segar dan juga manis sekali ya kelapa muda dari Kabupaten Banyuasin ini. Dan ini juga biasanya banyak dipasarkan ataupun banyak sekali menjadi primadona kelapa-kelapa dari Kabupaten Banyuasin ini pada saat bulan suci Ramadan nih Nadila. Bahkan ya, tahun lalu di Kabupaten Banyuasin itu memproduksi kelapa hingga 46.600 ton Nadila. Wow, banyak sekali ya Ruby ya. Betul. Ternyata kelapa ini sangat bermanfaat sekali, bukan hanya segar, terus juga ternyata bisa menambah pundi-pundi rezeki yang ada di sana. Terus juga warga di sana sudah dari pukul pagi ya, dari pagi hari sudah keluar rumah untuk memetik kelapa yang ada di sana. Betul sekali, jadi bisa menambah penghasilan ataupun produksi rumah tangga tersebut di sana itu bisa UMKM-nya terus tumbuh ya dengan adanya kelapa muda yang ada di sana. Dan juga tapi sayangnya Nadila, pada saat musim kemarau seperti saat ini, kelapa yang dihasilkan itu memang sedikit sangat kecil ya, dikarenakan memang tumbuhan ataupun dahannya itu, pohon-pohonnya itu menyerap air yang sangat sedikit sehingga pohon yang dihasil ataupun buah yang dihasilkan pun sangat kecil. Namun kita juga berharap nantinya ya, ketika setelah lepas musim kemarau ini, nantinya kelapa muda yang dihasilkan di Kabupaten Banyuasin ini dapat lebih meningkat karena musim hujan biasanya tumbuhan itu menyerap banyak sekali air pada saat itu. Nah pemirsa, kita juga akan terus mengajak pemirsa membahas lebih banyak lagi potensi UMKM, wisata, bahkan keunikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima
Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Ruby, kali ini kita akan mengajak pemirsa ke Kota Palembang. Nah, di Kota Palembang ini terkenal sekali dengan wisata kulinernya, yaitu ada kuliner lokal, terus juga tradisional dan juga modern. Tapi kali ini kita akan mengajak pemirsa mengenal berbagai macam kuliner khas dari tradisional Kota Palembang, seperti burgo, laksa dan juga sebagainya. Waduh, itu sangat ini banget ya Nadila, karena sekarang tuh lumayan sulit untuk menemukan jajanan bingen ini. Nah, tapi ternyata di Kota Palembang sendiri masih banyak UMKM yang terus memanfaatkan kemudian menjual makanan-makanan bingen khas Kota Palembang ini. Sehingga juga nantinya ya, anak cucu kita nih mungkin yang selanjutnya akan mencicipi makanan bingen ini tidak susah lagi mencarinya. Bagaimana liputannya? Ini dia untuk Anda. Palembang dikenal sebagai kota yang kaya akan kuliner. Berbagai macam kuliner dapat Anda temui di kota ini, baik kuliner bingen maupun kuliner kekinian. Di tengah pesatnya arus modernisasi, beberapa kuliner khas Kota Palembang mulai kurang diminati oleh masyarakat, seperti burgo, lakso, dan kue basah. Hal ini menjadi motivasi bagi warga di lorong perbatasan Kelurahan Tangga Takat, di mana mereka berprofesi sebagai pengrajin jajanan khas Kota Palembang. Salah satu dari pengrajin jajanan tersebut adalah Cek Daya, yang merupakan generasi ketiga dari pengrajin lakso di kawasan lorong perbatasan ini. Setiap hari ia mampu menghasilkan setidaknya 5 kg lakso, yang nantinya dijual di salah satu warung ternama di Kota Palembang, atau memenuhi pesanan untuk hajatan. Kita ini sudah turunan ketiga, mulai dari nenek, ini mama, baru kami. Kalau per hari yang rutinian 5 kilo, paling sedikit itu 5 kilo. Itu khusus yang ngisi di Kopi Madinah itu, yang 5 kilo, 10 kilo. Paling banyak di Kopi Madinah tuh 15 kilo. Nah itu lain dari yang pesen-pesenan lain itu. Kadang ada pesan-pesanan lain, hajatan-hajatan itu kan, bahan bakunya beras, terutama beras sama sagu. Kalau gua santan, bumbu rempah-rempah itu, terus tuh ikan itu. Jajanan yang dihasilkan oleh pengrajin di lorong perbatasan ini juga memiliki ciri khas tersendiri, di mana mereka tidak menggunakan bahan pengawet sehingga dapat menghasilkan cita rasa yang khas. Kalau kami di sini karena masih memakai maksudnya alat tradisional seperti menggiling beras, kami masih pakai iseran. Nah, terus untuk memproduksinya juga kami pakai persan yang dari bahan kayu. Yang laksa ataupun burgo memang kami tidak pakai pengawet karena kami pakai sistem langsung, seperti langsung di hari ini orang pesan kami langsung buat. Jadi kami tidak pakai pemutih, tidak pakai pengawet, dan tidak pakai yang serba apa itu. Kami memakai yang asli istilahnya tuh, yang higienis, yang bisa langsung dimakan, sudah jadi langsung dimakan.
Para pengrajin jajanan Palembang di lorong perbatasan ini juga melek akan arus globalisasi, di mana mereka sedang mencari cara agar jajanan yang mereka buat ini dapat dinikmati di seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Wah, di sana juga ternyata tempatnya yang berada di lorong perbatasan Kelurahan Tangga Takar ini ya hanya menjual 3 makanan tradisional aja, Ruby, seperti kue basah, lakso, dan juga burgo. Dan juga walaupun mereka ini menjual makanan-makanan tradisional, tapi mereka ini mengemasnya dengan modernisasi. Jadi bisa dijual atau dibeli melalui online juga nih. Jadi bukan hanya warga Kota Palembang, tetapi juga warga luar Kota Palembang dan juga hingga sampai ke luar negeri. Betul sekali, Nadila. Jadi mungkin pemirsa di rumah nih yang penggemar burgo, laksan ataupun kue basah yang lagi bingung mau cari di mana di Kota Palembang, bisa langsung aja ke daerah Tangga Takar itu tadi ya, Nadila. Nah, Nadila, sekarang kita akan mengajak pemirsa untuk ke Kabupaten Muara Enim. Nah, sebelumnya mau nanya dulu, Nadila udah pernah belum sih makan rengginang? Rengginang, wah, rengginang tuh yang kayak nasi gitu ya, Ruby ya? Betul sekali, yang biasanya juga dibuat dari ketan, Nadila. Tapi di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Desa Sukamenang, Kecamatan Gelumbang ini, ibu-ibu di sana membuat rengginang itu dari ubi kayu, Nadila. Unik sekali ya. Betul, jadi ini menjadi salah satu inovasi baru ya, karena memang kita ketahui di Kecamatan Gelumbang, tepatnya di Desa Sukamenang ini, banyak sekali potensi ubi kayu yang ditanam oleh warga. Dan biasanya dimanfaatkan untuk berbagai olahan menjadi keripik, Nadila. Tapi sekarang sudah ada inovasi baru, yaitu menjadi rengginang ubi kayu, Nadila. Wah, berarti banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh warga sekitar untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, mulai dari membuat rengginang dari ubi. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana liputannya. Ini dia liputannya untuk Anda. Banyaknya warga yang menanam ubi kayu di Desa Sukamenang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, membuat ibu-ibu di desa ini memanfaatkannya dengan membuat olahan dari ubi kayu. Salah satunya ialah seperti yang dilakukan Ibu Nur Umi ini. Ia membuat rengginang berbahan ubi kayu. Rengginang ubi kayu ini merupakan varian lain dari rengginang yang umumnya terbuat dari beras ketan. Dijelaskan Nur Umi, proses pembuatan rengginang ubi kayu ini tidaklah susah. Mulanya, ubi kayu ini dikupas, kemudian diparut dan diberi pewarna makanan. Agar lebih menarik, Nur Umi memberikan warna hijau, kuning, dan merah pada bahan rengginangnya. Selanjutnya, bahan tadi dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi rengginang, kemudian dianginkan terlebih dahulu, lalu dijemur. Setelah rengginangnya kering, barulah dibilas. Nur Umi biasanya menjual rengginang mentah yang ia jual seharga Rp22.000 per kilogramnya. Namun tak jarang ia juga menggoreng rengginang ubi kayu buatannya untuk dinikmati bersama keluarga. Iya, beda prosesnya dari ubi. Ubi itu kan diparut, sudah diparut, dikupas, diparut, sudah diparut, diolah menjadi rengginang ubi seperti ini. Ini kan kalau rengginang ketan kan pakai beras ketan. Kalau rengginang dari ubi bahan olah bahannya ubi. Kalau ketan kan pakai beras ketan. Bu, ini kita konsumsi sendiri atau kita jual juga? Ini dijual. Jualnya gimana, Bu? Jualnya per kilo. Per kilo? Iya. Per kilo jadi atau per kilo mentah, Ibu, jualnya? Per kilo mentah. Berapa, Ibu, jualnya? Rp22.000. 20 kilo? Ubi 10 kilo jadinya 3 kilo. 3 kilo? Iya. Ya, maju, lancar, usahanya makin berkembang. Terus, ada yang beli lagi, jadi bisa mabrik besar lagi, ya pengen luas lah. Ini sudah matang.
Kepala Desa Sukamenang Ahmad Reddy mengapresiasi kreativitas dan usaha warga desanya, termasuk usaha pembuatan rengginang ubi kayu Ibu Nur ini. Menurut Ahmad Reddy, Ibu Nur Umi ini pandai memanfaatkan potensi ubi kayu Desa Sukamenang menjadi rengginang sebagai olahan ubi kayu yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan hanya menjual ubi kayu. Pemerintah desa berupaya memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang ada usaha, karena di beberapa bidang kami sudah berikan modal, sudah kita beri bantuan dari dana desa. Alhamdulillah tahun ini 20% itu dari dana desa, 20% itu untuk ketahanan pangan dan hewani. Ini sudah 2 tahun, ya alhamdulillah baik itu perikanan, baik itu pertanian dan perkebunan seperti itu, Pak. Ditambahkan Ahmad Reddy, pihaknya selaku pemerintah Desa Sukamenang juga memfasilitasi usaha warga desanya. Di antaranya dengan memberikan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana desa. Dengan harapan usaha warga desanya semakin maju dan berkembang, serta mendukung program ketahanan pangan pemerintah Indonesia. Nah Ruby, ternyata rengginang ini juga bisa menjadi pilihan nih untuk masyarakat untuk menemani mereka waktu bersantai, menonton TV dan juga sebagainya. Karena rasanya ini yang manis dan gurih, pastinya cocok sekali nih untuk menemani pemirsa di rumah untuk bersantai. Betul sekali Nadila, terlebih juga nih rengginang yang dihasilkan di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Desa Sukamenang, Kecamatan Gelumbang ini terus didukung juga Nadila oleh masyarakat ataupun pemerintah setempat, sehingga nantinya menjadi nilai ekonomis yang juga berpengaruh pada penghasilan UMKM ataupun potensi cuan-cuan nih yang ada di masyarakat di desa ini tentunya Nadila. Wah, tentunya Ruby, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengelilingi berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan, tetapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Ruby, kita masih dalam suasana di Cafe Lion Journal nih. Nah Lion Journal ini juga mengusung konsep bohemian ya. Di sini terlihat juga estetik sekali nih. Bisa jadi pilihan juga untuk pemirsa di rumah, misalnya mau foto. Ini banyak sekali nih pilihan spot-spot foto. Spot Instagramable ya Nadila. Selain itu juga banyak sekali kuliner ataupun makanan-makanannya nih yang juga nggak kalah enaknya dan cocok banget buat jadi tempat nongkrong, nugas ataupun sambil skripsian nih sama teman-teman. Sekali. Nah langsung aja nih Ruby, selanjutnya kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk ke Kota Prabu Muli. Nah tadi kan kita sudah membahas nih Kota Prabu Muli ini salah satunya ada masyarakat di sana membuat ekoenzim nih Ruby. Betul. Nah kali ini di sana juga banyak masyarakat di sana memanfaatkan untuk membuat kerupuk nih. Nah ini sudah dilakukannya sejak 3 tahun yang lalu, sejak pandemi COVID-19 nih Ruby. Berarti menjadi salah satu inovasi baru juga ya Nadila di Kota Prabu Muli, karena tadinya habis pandemi COVID-19 kemudian muncul banyaknya usaha-usaha ataupun UMKM baru, salah satunya kerupuk Nadila ya. Betul, karena pada saat zaman pandemi ini kan sangat sulit sekali ya untuk membuka usaha. Nah, kenapa dipilihnya kerupuk ini? Karena kerupuk ini pembuatannya sangat mudah, hanya membutuhkan air, sagu dan juga ikan saja. Nah, betul sekali Nadila. Mungkin pemirsa di rumah ini sudah tidak sabar lagi bagaimana proses pembuatan kerupuk di Kota Prabu Muli ini. Ini dia liputannya untuk Anda.
Usaha pembuatan kerupuk dapat kita jumpai hampir di setiap daerah dalam wilayah Sumatera Selatan. Bahan dan cara pembuatannya pun hampir sama. Mungkin yang membedakan hanya rasa. Sebagai usaha rumahan, pembuatan kerupuk di Desa Pangkul ini sudah berjalan sejak 3 tahun lalu, pada saat COVID-19 mewabah. Bahan baku utamanya yang mudah didapat berupa sagu dan ikan menjadi salah satu alasan usaha ini dijalankan. Dalam satu hari, usaha ini mampu menghasilkan 50 kg kerupuk siap santap. Kerupuk yang sudah digoreng dikemas ke dalam kantong plastik. Dari 50 kg kerupuk dihasilkan 360 kantong yang siap dipasarkan. Produksi kami Pak itu kalau sagu itu seharinya itu 50 kg sagu, ditambah lagi ikan taruhlah yang bahan pokoknya itu Pak ya, lebih kurang modal itu 950. Untuk yang dihasilkan itu dari pembuatan dari nol Pak ya, dari pembuatan sampai penggorengan itu lebih kurang itu 3.600 kantong Pak sehari. Kerupuk yang sudah dikemas dijual dengan harga Rp10.000 per kantong. Pembeli datang dari sejumlah daerah seperti Muara Enim, Lahat, Palembang, dan Batu Raja. Selain dikonsumsi sendiri, ada juga yang membeli untuk dijual kembali. Kehadiran usaha pembuatan kerupuk di Desa Pangkul ini tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga bagi warga sekitar. Meskipun dalam jumlah terbatas, usaha ini telah memberikan kesempatan kerja. Secara otomatis, kegiatan ini turut mendukung upaya pemerintah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Melalui usaha ini, Andi mampu mengajak 5-7 orang warga Desa Pangkul membantunya menjalankan industri pembuatan kerupuk. Warga yang diajak mengaku senang karena kegiatan ini dapat menambah penghasilan sehari-hari. Di tengah banyaknya usaha sejenis, pemilik usaha pembuatan kerupuk di Desa Pangkul ini tidak terlalu risau karena menurutnya setiap produk mempunyai pasarnya sendiri. Yang jelas tuh Pak, kalau kami namanya usaha ya Pak ya modal nekat aja Pak ya. Yang jelas kami ada usaha, berani nih terjun ke lapangan itu. Satu, kita pasrah aja yang atas Pak ya, masalah saingan segala macam itu yang urusan belakang lah Pak. Yang penting kita udah usaha gitu Pak aja Pak. Kerupuk Pangkul dapat dijadikan sebagai buah tangan. Setelah Anda berkunjung, melihat potensi yang ada di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih. Ada? Masuk dari itu. Masuk. Masuk. Orang masuk. Takut tidak masuk. Ini nonton di YouTube. Kita cobain dulu yuk Ruby. Oh iya, lupa minum dulu ya. Rasanya ini seger banget Ruby. Pas banget nih kalau misalnya cuacanya lagi panas kayak gini, kalau misalnya minum-minuman yang ada di sini. Betul sekali, karena punya rasa yang unik ya. Di sini juga banyak sekali makanan. Di depan kita nih ada spaghetti, ada juga nasi goreng spesial, dan banyak lagi menu-menu makanan yang juga nggak kalah enaknya nih Nadila. Betul sekali, jadi bukan hanya pilihan minumannya saja yang beragam, tapi makanannya juga nih enak sekali buat dinikmati. Betul sekali Nadila, terlebih lagi nih suasananya juga di sini sangat banyak bilangnya sangat mendukung sekali ya. Betul. Untuk kita menugas ataupun skripsian. Jadi cocok banget nih buat pemirsa di rumah yang mau nongkrong di sini. Betul sekali. Nah, kalau misalnya Kota Prabu Mulih tadi kan itu tentang kerupuk ya. Nah, ternyata kerupuk ini juga Ruby bisa menjadi potensi, bukan hanya potensi untuk pemiliknya saja, tetapi juga telah membuka peluang usaha bagi di sana. Karena tentunya ini kan mendorong pemerintah ya. Betul. Mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah sana. Nah, mungkin pemirsa di sini juga banyak nih yang pengen memanfaatkan kerupuk ini menjadi salah satu potensi
kondisi ekonomi yang ada di daerahnya ataupun desanya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu inovasi baru ya Nadila, ataupun bisa menjadi acuan buat masyarakat ataupun pemirsa di rumah. Nah, Nadila, sekarang kita akan beralih ke Kabupaten Empat Lawang. Nadila, sendiri kita tahu ya bahwasanya Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan ini kaya akan berbagai macam adat istiadat, budaya hingga kesenian. Dan kali ini di Kabupaten Empat Lawang itu sendiri memiliki kesenian tradisional jaranan atau yang lebih kita kenal dengan kuda lumping nih Nadila, yang masih terus dijaga dan juga dilestarikan keberadaannya. Nadila sendiri pernah nggak sih nonton kuda lumping? Tentunya pernah sekali nih Ruby. Jadi kuda lumping ini biasanya disajikan pada saat acara pernikahan ya, ataupun acara-acara keadatan lainnya. Karena ini sudah identik sekali dengan acara-acara di Indonesia ya Ruby. Betul sekali, salah satunya di Kabupaten Empat Lawang yang masih banyak sekali seniman-seniman kuda lumping yang terus berinovasi dan juga menampilkan atraksi-atraksi kesenian kuda lumpingnya pada saat acara pernikahan, acara peringatan hari adat, dan juga acara-acara besar lainnya. Nah, pemirsa, kira-kira bagaimana ya liputannya? Ini dia untuk Anda. Di Kabupaten Empat Lawang, kesenian semacam kuda lumping ini masih terus dilestarikan oleh para warga. Di sini masih banyak sekali terdapat para seniman kuda lumping yang sering menghibur warga dengan atraksinya. Kuda lumping masih dapat ditonton di hari tertentu, seperti halnya di peringatan hari adat, pesta pernikahan, maupun kemeriahan hari-hari besar lainnya. Meskipun kesenian tradisional ini berasal dari Jawa, namun masih tetap dijaga dan dilestarikan di Kabupaten Empat Lawang. Sehingga tarian ini merupakan salah satu bentuk keragaman Indonesia, khususnya di bidang seni selain tari yang identik dengan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Memang jaranan Surabaya ini kan sebenarnya ini kan kebanyakan dari Jawa, tetapi oleh karena kebersamaan ataupun hiburan bersama, jadi nggak ada orang Jawa, orang Bali, orang Sumatera, apalagi orang tebing tinggi Empat Lawang ini yang ada kemauan yang semangat ingin meningkatkan kepada kesenian daripada Indonesia ini kan, maka setiap suku boleh masuk tanpa terkecuali. Susu Budo ini ya, jaranan ini termasuk daripada khas daripada kesenian NKRI nasional sifatnya. Ya, dan kesenian jaranan ini yang masuk pertama dia punya kemauan serius, itu aja latihan serius. Ini apa, manggil arwah atau seperti apa? Coba dijelaskan. Ini sebenarnya memang ada memanggil arwah halus itu kan, ya itu. Kalau misalnya nggak manggil arwah, ya mungkin dalam permainan ini kesenian ini kurang begitu bagus. Berarti aman tapi ya Pak ya? Aman, alhamdulillah aman, terkendali. Kesenian tradisional kuda lumping harus terus dilindungi, yakni dengan menjaga keabsahannya agar tetap memikat dan tidak kehilangan jiwanya sebagai salah satu karya yang terhormat. Terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif.
Melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Namun dalam perkembangannya, pertunjukan ini memasukkan unsur spiritual. Nah, tentunya kesenian tradisional kuda lumping ini pastinya harus terus dilestarikan ya Ruby ya, Betul karena sekali. ini sebagai aset negara Indonesia, karena kesenian ini terus harus dilestarikan. Dan juga walaupun di balik gerakannya ini yang seperti menunggang kuda ini mencerminkan bahwa pejuang yang seperti lagi menunggang kuda nih, jadi semangat betul. patriotismenya. Dan juga Nadila, seperti yang kita ketahui memang kuda lumping ini berasal dari tradisional Jawa ya, kesenian tradisional Jawa. Tapi jangan salah, di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Pathlawang juga memiliki kesenian tradisional kuda lumping dari khas masing-masing daerah. Dan tentunya betul sekali ini terus kita jaga, lestarikan sehingga nantinya ini menjadi salah satu seni tradisional identitas masyarakat Indonesia khususnya. Nah Ruby, nggak terasa nih udah 60 menit kita menemani pemirsa di rumah, tapi jangan khawatir karena kami akan terus menemani pemirsa di rumah di minggu depan. Betul sekali Nadila, dan juga kita informasikan kembali untuk pemirsa yang kampungnya ingin kami ekspos dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan saya Nadila Zakira dan saya Ruby Vidya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.